Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas Y akan menjelaskan terkait sebuah studi kasus, di mana studi kasus ini merupakan salah satu penugasan dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang diampu oleh Bapak Yasa Palaguna Umar STP MSc PhD. Di mana pada kesempatan kali ini, studi kasus yang akan kami bahas terkait analisis Urban Heat Island atau UHI di kota Yogyakarta. Next. Oke, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya di kelompok 5 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Wulandari Putri Budiono, ada rekan saya Farah Monika, Patra Arya Delano, Jihana Shifa, Hasan Ali Jabir, dan Kania Bunga Safitri. Mungkin sebelum kami membahas terkait pembahasan selanjutnya, saya akan memperkenalkan sedikit terkait Kota Yogyakarta. Jadi, Kota Yogyakarta sendiri merupakan salah satu kota bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Kota Yogyakarta ini memiliki luas daerah sekitar 32,5 kilometer atau sebesar 1,02% dari luas total Provinsi DIY, di mana kota Yogyakarta sendiri ini terbentang antara 110 derajat 24 menit 19 detik sampai 110 derajat 28 menit 53 detik bujur timur dan 7 derajat 15 menit 24 detik sampai 7 derajat 49 menit 26 detik lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 114 mdpl. eh, Kota Yogyakarta sendiri di wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman, di wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, kemudian di selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Kota Yogyakarta sendiri terbagi menjadi 14 kecamatan dengan 45 kelurahan serta 617 RW dengan kepadatan rata-rata sekitar 13.177 jiwa per kilometer persegi. Dan pada kesempatan kali ini, beberapa bahasan yang akan kami bahas, pertama terkait latar belakang, mengapa kami memilih studi kasus ini, yang kedua ada tujuan, kemudian ada tinjauan pustaka, ada pemetaan UHI, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Latar belakang studi kasus ini adalah pemanasan global tidak pernah lepas dari perbincangan utama hampir seluruh masyarakat di dunia. Isu-isu hangat terkait pemanasan global seakan tidak pernah habis. Pemanasan global sangat diperhatikan oleh dunia karena membawa dampak yang sangat luar biasa di bumi. Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global berdasarkan beberapa penelitian adalah urban heat island atau UHI atau Pulau Bahang Panas Perkotaan. Selanjutnya adalah tujuan analisa Urban Heat Island di kota Yogyakarta. Pertama adalah untuk memetakan UHI yang ada pada kota Yogyakarta. Kedua, untuk memperoleh rekomendasi pengendalian pemanasan global di kota Yogyakarta berdasarkan pemetaan UHI. Selanjutnya, pemanasan global adalah kejadian meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global merupakan suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih guna lahan. Selain itu, kegiatan tersebut menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak dan jumlahnya berada di atmosfer bumi, terutama gas karbon dioksida atau CO2 yang melalui proses yang disebut dengan gas efek rumah kaca. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang dapat meningkatnya pemanasan global, yaitu gas rumah kaca, polusi udara, sampah plastik yang tertimbun, dan penggundulan hutan. Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global berdasarkan beberapa penelitian adalah Urban Heat Island atau UHI, atau bisa disebut dengan Pulau Bahang atau panas perkotaan.
UHI dianalogikan sebagai pulau yang memiliki suhu permukaan udara panas terpusat pada area urban dan akan semakin turun suhunya pada daerah suburban atau rural yang di sekitarnya. UHI sangat memengaruhi kualitas udara di sekitarnya, serta mempengaruhi kesehatan manusia dan dapat mempengaruhi juga penggunaan energi. Beberapa efek negatif dari UHI antara lain adalah kematian ratusan orang pada musim panas yang diakibatkan oleh gelombang panas di daerah perkotaan, pengurangan kualitas air dalam perkotaan akibat polusi dari panas yang berlebih, dan peningkatan pemakaian listrik sebesar 5-6%. Akibat dari pemakaian listrik yang meningkat, mendorong serta penambahan penggunaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan timbulnya pemanasan global. Selanjutnya adalah pemetaan dari UHI. Ini merupakan peta dari Urban Heat Island di kota Yogyakarta. Di sini kami mengambil 3 buah data, yakni yang pertama, data dari Citra Landsat 8 pada tahun 2013, yakni pada tanggal 12 September. Kemudian yang kedua, pada tahun 2014, kami mengambil Citra Landsat 8 pada tanggal 30 Agustus 2014. Dan yang ketiga, pada tahun 2015, kami mengambil data dari Citra Landsat 8 pada tanggal 18 September tahun 2015. Persebaran spasial UHI di kota Yogyakarta pada tahun 2013 hingga 2015 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, tetapi trennya cenderung menurun dari tahun 2013 ke tahun 2015. Meskipun tren UHI selama tahun 2013 hingga 2015 di kota Yogyakarta mengalami penurunan, tetapi itu tidak berdampak signifikan terhadap pemanasan global yang terjadi pada wilayah kajian. Perbedaan yang terjadi masih bervariatif dari nilai terendah 0 derajat Celcius hingga nilai tertinggi 10 derajat Celcius. Data UHI Kota Yogyakarta tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan persebaran spasial UHI atau Pulau Bahang atau Panas perkotaan di Kota Yogyakarta ke dalam 5 kelas perbedaan suhu serta 1 kelas yang merupakan daerah non-UHI. Keberadaan klasifikasi non-UHI sebagian besar berada di luar lingkup administrasi Kota Yogyakarta. Ada beberapa lokasi di dalam Kota Yogyakarta yang termasuk klasifikasi non-UHI. Klasifikasi UHI 0-2 derajat Celcius berada di bagian pinggir Kota Yogyakarta. Klasifikasi UHI 2-4 derajat Celcius dan 4-6 derajat Celcius memiliki luasan yang cukup besar menyebar di dalam Kota Yogyakarta. Klasifikasi UHI 6-8 derajat Celcius dan 8-10 derajat Celcius cenderung berada di bagian tengah Kota Yogyakarta dan luasnya sangat kecil, hanya ada di beberapa titik lokasi. Faktor tutupan lahan dan kondisi RTH memiliki dampak yang paling besar pada persebaran spasial UHI di Kota Yogyakarta. Lahan terbangun dan lahan terbuka hampir ada di semua kelas UHI disebabkan penutup lahan masih bersifat umum. Lahan terbangun memiliki pemanfaatan lahan berupa permukiman dan berbagai jenis gedung. Permukiman umumnya memiliki UHI lebih rendah daripada gedung. Lahan terbuka memiliki pemanfaatan lahan berupa lapangan, pekarangan, jalur kereta api, tanah kosong, dan halaman. Jenis material penutup atau atap yang berbeda-beda serta keberadaan vegetasi dan RTH pada lahan terbangun dan lahan terbuka dapat mempengaruhi nilai UHI. Adanya peraturan daerah yang membatasi jumlah lantai bangunan di Kota Yogyakarta tentu berpengaruh pada keberadaan UHI. Kesimpulan dari pemaparan kami yaitu yang pertama, terdapat penurunan tren dan perbedaan nilai UHI yang memiliki persebaran nilai yang detail, variatif, serta dinamis pada persebaran spasial yang ada di Kota Yogyakarta. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu diperlukan pengendalian pemanasan global pada area lahan terbuka dan lahan terbangun karena adanya perbedaan UHI yang tinggi dengan kondisi RTH yang kurang baik. Berikut merupakan literatur yang kami jadikan acuan dalam pembuatan presentasi ini. Sekian pemaparan dari kelompok 5 kelas Y mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.